Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, adik-adik sekalian, kita lanjutkan lagi kuliah kita dan materi kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang filsafat sebagai cara berpikir. Yang mana kita dalam mata kuliah filsafat ilmu, dan di sini karena dalam filsafat ilmu itu kita diarahkan untuk menjadi seorang ilmuwan, diarahkan untuk menjadi seorang peneliti, maka kita harus tahu bagaimana cara berpikirnya seorang peneliti tersebut. Nah, untuk mengetahui hakikat, karena berfilsafat kan mencari hakikat yang sebenarnya kan. Nah, maka dari itu simak baik-baik tentang materi kali ini dan mari kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu berpikir secara filsafat. Nah, karena apa? Karena berfilsafat itu juga disebut berpikir, yaitu berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Nah, maka kita harus tahu dulu berpikir secara filsafat itu yang gimana sih? Nah, berpikir secara filsafat dapat diartikan sebagai berpikir yang sangat mendalam sampai kepada hakikat, atau berpikir secara global menyeluruh, atau berpikir yang dilihat dari berbagai sudut pandang pemikiran atau sudut pandang ilmu pengetahuan. Ya, saya kasih contoh ini ya. Sampai kepada hakikat, misalkan kalian ngaku bahwasanya oh ini sepeda motor saya, itu ya. Kemudian apa buktinya? Oh, buktinya STNK atas namanya, BPKB atas namanya, gitu kan. Nah, seorang yang berpikir filsafat itu tidak langsung percaya dengan itu, gitu loh. Ini contoh kecil ya. Tidak langsung percaya. Misalkan dia harus ngecek dulu di mana, di kantor Samsat misalkan, benar nggak bahwasanya ini atas nama si A, sepeda motor ini atas nama si A, atau mobil ini atas nama si A. Nanti setelah itu apa langsung percaya? Enggak. Ini belinya di mana? Gitu. Misalkan, oh belinya di dealer A, gitu kan, di dealer di daerah A. Tanya ke sana, bener nggak orang ini beli sepeda motor ini? Atau ada orang istilahnya beli nanti atas nama orang ini? Nah, gitu. Jadi dikejar terus. Nah, dikejar terus. Yang namanya itu sampai kepada hakikat. Nah, maka dari itu kalau dalam berpikir filsafat itu tidak boleh percaya. Itu pondasinya ya. Jangan langsung percaya. Kalau di Islam kan enggak, ketika itu diarahkan kepada Quran dan hadis, disandarkan kepada Quran dan hadis, kemudian itu memang makna yang benar dari Quran dan hadis tersebut dan diutarakan oleh ulama yang berkompeten, maka itu kita harus yakini dan kita percayai. Selama yang sampai kepada kita atau yang sampai kepada umat Nabi Muhammad ini dilalatul wurud, dan qat'iyatul wurud dan qat'iyatul dilalah, gitu ya. Secara turun itu pasti, gitu ya. Secara pendalilan juga pasti. Nah, itu kita wajib percaya. Nah, tapi kalau dalam dalam filsafat ya langsung percaya gitu. Kemudian selanjutnya misalkan ini dilihat dari berbagai sudut pandang pemikiran atau sudut pandang ilmu pengetahuan. Misalkan begini, ada orang yang ngaku gitu kan, dia seorang raden gitu misalkan, ngaku seorang raden atau ngaku dia itu keturunan tertentu lah gitu, bangsawan katakan gitu ya. Apakah orang langsung percaya? Enggak. Dilihat dulu. Nah, ini contoh kecil aja. Misalkan dilihat dulu, walaupun dia udah ngaku, wah di TV ngaku, di mana lagi, di media sosial ngaku, pokoknya dia ngaku 100 kali dimanapun dia ngaku saya ini Raden keturunan ABC, gitu ya.
Nah, dilihat satu, ada nggak catatannya, gitu ya, catatan nasabnya, atau bukti-bukti yang berkaitan dengan itu, misalkan artefak atau bukti apalah sejarah yang berupa tulisan itu misalkan. Terus kemudian lagi dicek dengan berbagai ilmu pengetahuan, misalkan dari sisi kedokteran, tes DNA-nya, dari sisi misalkan politik gimana, dari sisi teologisnya, oh biasanya Raden itu apa, misalkan secara politik dia gimana, secara DNA gimana, secara apalagi periwayat keadaannya, nah, di masyarakat tuh gimana, misalkan gitu. Di masyarakat gimana itu maksudnya di masyarakat tuh dia statusnya gimana, apakah biasa-biasa saja atau dia terhormat atau bahkan mungkin dicampakkan. Nah, itu bisa diteliti dari berbagai sudut pendekatan seperti itu. Nah, dari berbagai sudut pemikiran, dari berbagai sudut pandangan ilmu pengetahuan. Jadi tidak hanya cuma oh ini ngaku terus buktinya apa? Buktinya aku anaknya ini gitu. Karena dia sudah tinggal di situ dari kecil misalkan. Ya, belum tentu. Nah, gitu loh. Itu kalau berfilsafat seperti itu. Jadi membongkar hakikat, membongkar hal yang sebenarnya itu terus dilakukan. Tidak boleh langsung percaya gitu. Nah, itu kalau dalam berfilsafat. Ya seperti ini ya, penting gitu ya. Dari satu sisi penting, tapi juga kalau kita dalam menghakikatkan Allah, menghakikatkan malaikat ya bingung. Gimana? Nggak kelihatan kok. Sedangkan filsafat kan berkaitan dengan ilmu empirik dan rasionalis, ilmu yang nyata, ya, yang kenyataan dan rasional dan masuk logika. Oke, selanjutnya karakter berpikir filsafati. Nah, menurut Jujun Surya Sumantri, karakter berpikir filsafat yaitu satu, berpikir menyeluruh atau universal. Seorang ilmuwan tidak pernah puas jika mengenal ilmu hanya dari sudut pandang ilmu itu sendiri. Dia ingin melihat ilmu dalam konstelasi pengetahuan yang lainnya. Dia ingin tahu kaitan ilmu dengan moral dan kaitan ilmu dengan agama. Dia ingin memastikan apakah ilmu itu membawa kebahagiaan kepada dirinya atau sebaliknya. Jadi berpikir secara menyeluruh gitu ya. Jadi apa kegunaannya, batas-batasnya, benar nggak seperti ini, apa kaitannya dengan ini, apa kaitannya dengan itu. Nah, jadi yang namanya berpikir filsafat itu intinya berpikir menyeluruh. Sudut pandangnya itu nggak hanya satu. Nah, sudut pandangnya nggak hanya satu. Kalau dalam agama kan yang penting apa kata Quran begini ya begini, gitu kan. Apa kata hadis begini ya begini. Adapun pelebarannya paling sedikit lah, gitu ya. Ada beberapa kasus gitu saja. Tapi kalau yang namanya karakter berpikir filsafat, yang harus hati-hati itu ya nanti kalian mempertanyakan Al-Quran gitu. Al-Quran ini apa? Gitu akhirnya kan. Mana? Dari mana kok bisa hadir seperti ini? Kan gitu. Kok bisa tulisannya begini? Kok bisa bahasanya ini? Kok bisa bacanya kok A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kok bisa bacanya gitu? Dari mana ini? Kok tiba-tiba bahasa Arab? Tidak ada cetakan. Terus bertanya gitu. Ya nggak ada habisnya gitu loh. Makanya kalau dalam Islam itu yang wahyu ya, yang wahyu dalam artian itu Al-Quran dan Nabi Muhammad, kita memang harus iman, harus percaya. Gitu loh. Ini benar nggak Nabi Muhammad ada? Kan kalian nggak lihat, nggak menemui, kan gitu. Itu yang perlu diberi batasan dalam berfilsafat ini. Nah, jadi kalau kalian berpikir universal itu nggak ada batasnya ya nanti bisa dikatakan kalau nggak kuat ya gila sendiri gitu loh. Karena apa? Karena terus berpikir ini kaitannya apa, kenapa begini lagi, kaitannya apa lagi, terus begitu. Nah, dan itulah memang dari situ ada sisi manfaat juga, yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan. Gitu loh, sehingga muncullah
kalau istilahnya apa namanya ya, kalau istilahnya orang barat itu kan melihat lele jadi kapal selam gitu kan, jadi amfibi, melihat katak jadi amfibi. Kalau kita enggak, melihat lele jadi pecel lele gitu. Nah, itu salah satunya apa namanya, kenapa barat itu maju dalam bidang saintek. Baik, selanjutnya, berpikir mendasar atau radikal, yaitu dia tidak lagi percaya begitu saja bahwa ilmu itu benar. Dia nggak langsung percaya gitu. 1 tambah 1 sama dengan 2. Dia nggak langsung percaya, enggak. Nah, dibuktikan lagi gitu. Seorang filsuf selalu mempertanyakan mengapa ilmu dapat disebut benar. Apa kriterianya? Bagaimana proses penilaian berdasarkan kriteria tersebut dilakukan? Apakah kriteria itu sendiri benar? Lalu benar itu sendiri apa artinya? Nah, gitu kan. Akhirnya kan benar itu apa? Gitu. Lama-lama ya. Nah, maksudnya kalau nggak ada batasan, ya kita apa namanya nanti di luar nalar kita gitu, di luar apa yang kita pikirkan kan ya repot juga. Jadi seperti sebuah lingkaran pertanyaan itu terus muncul dan saling berkaitan. Jadi terus mendasar, dikejar terus. Cara berpikir filsafat itu gitu. Dikejar, kenapa aku begini? Kenapa kok harus begitu? Kenapa ini? Kenapa? Nah, bagaimana? Kok bisa gini? Kaitannya apa? Nah, gitu ya. Maka apa namanya yang namanya misalkan ini ya tentang kunut subuh gitu, gimana ini, bener apa enggak ini? Wah, padahal itu sudah perdebatan lama gitu. Nah, sudah nggak layak lagi apa namanya kita perdebatkan, itu udah nggak layak lagi. Oke, selanjutnya, nah, berpikir filsafat secara spekulatif atau perenungan seorang filsuf menyadari bahwa berpikir spekulatif ya, atau perenungan, jadi itu ya, yang namanya berpikir secara filsafat, karakteristiknya itu adalah apa? Berpikir filsafat secara spekulatif atau perenungan, jadi direnungi, benar nggak ini, dirangkai. Seorang filsuf menyadari bahwa tidak mungkin meneguk pengetahuan secara keseluruhan, jadi gitu, ternyata kita ada batasnya ya, nggak mungkin kita tahu semuanya, itu nggak mungkin. Nah, karena ada kesadaran bahwa kita tidak yakin akan titik awal yang menjadi jangkar pemikiran yang mendasar. Dalam hal ini, yang dilakukan filsuf hanya berspekulasi. Ya, sampai sini dulu pengetahuan saya. Gitu ya. Sampai sini dulu yang dapat saya akses. Kalau kita mau jujur, maka saat ini semua pengetahuan yang ada saat ini bermula dari spekulasi. Jadi semuanya dari spekulasi. Coba dikira-kira, gitu ya, diangen-angen, nah, direnungi. Gimana caranya apa namanya dari besi ini, dari biji besi ini bisa menjadi roda gitulah. Nah, bisa menjadi roda dan nanti bisa menjadi mesin, bisa menjadi rangkaian kerangka, bisa menjadi sepeda yang bisa jalan, yang mana itu dapat memudahkan kehidupan manusia. Nah, itu orang barat tuh begitu mikir. Nah, jadi jangan sampai kita apa namanya ketinggalan gitu ya. Kita harus pol-polan ini, mengejar ketertinggalan dari dunia barat. Karena apa? Ketertinggalan dalam hal duniawi ini ya. Walaupun ini dalam hal duniawi, tapi yang penting sains teknologi ini. Kalau kita istilahnya jangan ngejar duniawi, nanti apa namanya kita kejar yang penting akhiratnya terus. Iya, tapi kalian tuh masih muda, kita harus terus berinovasi, terus berusaha. Apa yang bisa saya ciptakan, apa yang bisa saya buat, gitu loh. Oke. Selanjutnya, syarat-syarat berpikir filsafat. Nah, ini syarat-syaratnya apa berpikir filsafat itu? Nah, berfilsafat sebagai upaya untuk dapat berpikir secara tepat dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, dapat dipertanggungjawabkan dengan syarat, nah, 1, sistematis. Jadi harus sistematis. Habis ini ngerjakan ini, habis ini nggak pertanyaan ini, misalkan gitu. Yaitu menyusun suatu pola pengetahuan yang rasional. Masing-masing unsur saling berkaitan satu dengan yang lain secara teratur dalam suatu keseluruhan. Hal ini banyak dipengaruhi keadaan dirinya, lingkungannya, zamannya, pendidikan, dan lainnya. Jadi kalau dari awal ya, kalian itu sudah misalkan
malas baca, miskin literasi, terus nggak mau tahu dengan urusan lain, ya sudah, nggak berfilsafat sudah itu nanti. Ya, mikirnya gimana saya hidup enak, gimana dapat uang banyak, gitu kan, gimana dapat apalagi menikmati hidup lah intinya. Tapi nggak berusaha menciptakan kenikmatan itu. Nah, makanya dari sistematis ini memang dipengaruhi dari pribadinya sendiri, dari keadaan dirinya gimana dia, misalkan orang kaya kah atau orang biasa gitu loh. Karena untuk mengakses pengetahuan-pengetahuan itu ya harus sebagian dengan uang juga gitu loh. Lingkungannya juga dilihat apakah mendukung atau tidak, kondusif atau tidak gitu. Zamannya itu maksudnya politik ketika itu, situasi politiknya gimana gitu loh. Nah, apakah dia di zaman perang atau di zaman damai atau di zaman istilahnya di pedalaman atau di perkotaan gitu ya. Kemudian dari segi pendidikan, makanya dari pendidikan inilah penting. Kalau kita di sini saya nggak membedakan yaitu atau membuat kelas-kelas yang IPA, yang SMA-nya IPA itu lebih hebat dari IPS, enggak mesti gitu loh. Itu kan hanya istilahnya dari segi sains, kecondongan sainsnya itu ya kemana gitu loh. Mana yang lebih kecondongan sains itu mana yang lebih dominan gitu saja. Tapi kalau IPS bisa ke ilmu-ilmu lain seperti ilmu sosial humaniora gitu, membahas tentang lingkungan, tentang peradaban juga bisa. Tapi kalau yang IPA kan memang senang yang sains dan eksakta. Jadi dia senang ngapalin rumus-rumus, gampang menghafal rumus-rumus, memecahkan rumus-rumus gitu. Jadi nggak mesti yang namanya dalam berfilsafat itu nggak mesti yang dia ahli eksak itu lebih hebat dari yang enggak. Gitu. Tapi memang cara berpikirnya harus begini, harus sistematis gitu loh, dengan dipengaruhi keadaan dirinya sendiri. Yang kedua, konsepsional, harus sesuai konsep, yaitu ide atau gambaran yang melekat pada akal pikiran yang berada dalam intelektual. Gambaran tersebut mempunyai bentuk tanggapan sesuai dengan kenyataan. Jadi misalkan dia memikirkan konsep, nah, idenya apa, atau gambaran yang melekat itu apa. Misalkan kalian belajar apa? HES gitu ya. HES itu belajar tentang fikih muamalah, ya. Belajar tentang fikih transaksi, okay? Fikih transaksi. Dalam transaksi itu apa sih? Konsep besarnya dari sebuah transaksi itu apa? Ini kan hal duniawi ini. Ya kan, hal duniawi. Walaupun ada juga orang yang menganggap bahwasanya ada transaksi antara kita dan Allah gitu ya. Antara kita dan Allah ada sebuah transaksi. Kalau kita begini nanti begini. Kalau kita begitu nanti ya begitu gitu. Nah, tapi sekarang itu transaksi antar manusia gitu ya, antar makhluk. Nah, transaksi antar makhluk. Maksudnya apa? Dalam transaksi itu konsep atau ide gambarannya apa sih? Syariat itu menurunkan sebuah aturan-aturan transaksi itu. Ternyata apa? Ternyata di situ adalah ada timbal balik manfaat, salah satunya. Ya kan? Timbal balik manfaat. Timbal balik manfaat tanpa adanya penipuan, tanpa adanya kecurangan, tanpa adanya ketidakpastian gitu loh. Tanpa adanya judi, tanpa adanya riba. Nah, itu konsep besarnya dalam sebuah transaksi. Kan pasti ada timbal balik manfaat. Jual beli, timbal balik manfaat pasti. Baik yang barter ataupun yang dengan uang. Apalagi sewa menyewa ada timbal balik manfaat. Apalagi hutang juga ada timbal balik manfaat. Apalagi bagi hasil ada timbal balik manfaat. Itu yang ada dalam konsep besar dalam fikih muamalah. Nah, itu harus punya konsep seperti ngerti konsep-konsepnya itu ngerti gitu loh. Jadi ketika kita bertransaksi itu ini konsep timbal balik manfaatnya ada enggak? Gitu. Ya. Selanjutnya koheren, yaitu runtut unsur-unsurnya, tidak boleh mengandung orang-orang bertentangan dengan satu sama lain. Bertentangan satu sama lain. Jadi unsur-unsurnya itu ya runtut gitu loh, harus runtut, nggak boleh bertentangan.
satu dengan yang lain. Nah. Oke, selanjutnya. Yang keempat, rasional, yaitu unsur-unsurnya berhubungan secara logis atau sesuai dengan kaidah berpikir. Kalau nggak rasional, ya seperti istilahnya sekarang itu apa namanya konsep MLM ya, kalau kita tahu ya, apa namanya ada konsep MLM, multi level marketing. Nah, dalam multi level marketing itu, ini yang haram ya, yang haram dalam artian haram itu dia memang dapat keuntungannya itu dari mencari nasabah, bukan menjual produk. Nah, ini udah nggak logis. Kita ini kan katanya jualan, sistemnya MLM, tapi yang dikejar apa? Mencari pembeli, mencari nasabah. Nasabah itu maksudnya yang ikut menjadi peserta MLM. Nah, bukan malah fokus menjual produknya, tidak. Nah, jadi bonus besarnya itu karena apa? Karena apa namanya? Mencari pengikut, mencari nasabah, bukan menjual produk. Nah, itu di situ nanti pasti ada kerugian. Pasti ada apa namanya? Penipuan. Nah, di situ. Itu yang nggak boleh dalam Islam. Nah, nanti sampean bisa carilah apa namanya MLM itu gimana, konsepnya, aturannya, sistemnya gimana. Sudah ada fatwanya juga di DSN MUI. Selanjutnya sinoptik, yaitu pemikiran filsafat harus melihat hal-hal menyeluruh atau dalam kebersamaan secara integral. Jadi untuk membuktikan tadi ya, kepemilikan apa misalkan kepemilikan mobil atau motor, untuk membuktikan itu tidak cukup sampai menyerahkan dokumen gitu. Dokumennya ini atas nama saya. Bisa aja dia apa namanya mencuri terus dokumennya dipalsukan, bisa aja begitu, atau apalagi dia dan kejahatan-kejahatan yang lain lah ya, penipuan dan lain sebagainya lah, yang dokumennya nanti dipalsukan, atau pemerasan atau kedoliman lah intinya, bisa. Jadi dari berbagai apa namanya sudut pandang. Misalkan dia punya motor, sedangkan dia nggak kerja, gimana kok bisa punya motor? Oh mungkin dikasih orang. Atau mungkin bisa aja dia menipu atau dia mencuri dan lain sebagainya. Apalagi dia tidak bisa membuktikan dengan adanya STNK dan BPKB misalkan gitu. Jadi harus secara menyeluruh. Ya, tidak secara menyeluruh, statusnya motor ini gimana? Legal secara negara dan secara agama atau tidak. Nah, kalau secara negara kan yang penting punya dokumennya beres dan gitu atas nama dia. Dan semua beres, tapi secara agama dapatnya gimana, ini semuanya dipikir, semuanya didalami gitu ya. Oke, selanjutnya mengarah kepada pandangan dunia, yaitu filsafat sebagai upaya untuk memahami semua realitas kehidupan dengan jalan menyusun suatu pandangan hidup dunia, termasuk menerangkan tentang dunia dan semua hal yang ada di dalamnya. Jadi intinya yang namanya filsafat itu empirik, bisa dibuktikan dengan ucapan, bisa dilihat dengan mata, bisa ada dokumennya, ada bukti fisiknya. Nah, baik itu secara ucapan, fisiknya, ataupun ucapan itu ya pengakuan, kesaksian gitu ya. Atau ya apa namanya, ya dengan dokumen dan logis dan logis. Runut secara akal itu runut. Oh iya, ini habis ini begini. Oh iya begini, bener ini, gitu. Bukan yang nggak masuk akal kok bisa kayak gini gitu, enggak. Nah, makanya untuk menyinkronkan ya, merunutkan itu, menyambungkan itu, kadang kita harus merenung gitu loh. Merenung kok bisa gini, kenapa gitu. Dia merenung. Nah, tetap nggak masuk akal ya sudah. Kalau tetap nggak masuk akal ya sudah. Dan ini nggak masuk akal gitu. Nah. Oke, sekarang berpikir filsafati. Menurut Jan Hendrik Rapper bahwa ada 4 hal yang merangsang manusia untuk berfilsafat. Nah, ini kan rangsangan-rangsangan untuk berfilsafat ini kalau kalian kuliah itu ya dibiasakan gitu ya. Makanya kalau dalam kuliah itu senang ada dosen yang si mahasiswa ini bertanya terus. Bertanya bukan mendebat ya. Berdialog, bertanya dan berdialog bukan mendebat. Nah,
Kalau berdebat kan nanti akhirnya mana yang benar, mana yang salah gitu ya, mana yang kalah, mana yang menang kan gitu. Nah, satu ketakjuban, takjub dia, ini kok bisa ya motor apa namanya dari besi, dari apa namanya plastik bisa jalan ya, gimana ini? Ketakjuban hanya dialami oleh makhluk Tuhan yang bernama manusia, karena hanya manusia yang telah dikaruniai akal. Manusia takjub pada segala sesuatu yang ada dan yang dapat diamati dengan akal indera. Akal dan indera. Jadi ya begitu. Harus takjub dulu. Wah, ini kok ada HP ya? Kok bisa gitu ya? Nah, rumit kan akhirnya. Aplikasi lah, ada sinyal lah, ada layarnya, ada baterainya. Gimana ini? Nah, takjub dulu, kan diteliti. Nah, selanjutnya ketidakpuasan. Manusia tidak pernah puas dengan penjelasan yang tidak rasional mengenai berbagai peristiwa di alam semesta. Maka manusia berusaha terus-menerus untuk memperoleh penjelasan lebih meyakinkan. Bermula dari ketidakpuasan ini, manusia mencoba berpikir rasional. Akhirnya tradisi berpikir rasional dalam menjelaskan segala fenomena melalui menggantikan kepercayaan pada klinik, mulai menggantikan kepercayaan pada klinik, mitos, dan tahayul. Seperti contoh ini ya, gerhana matahari. Kalau menurut orang-orang dulu gitu kan, gerhana matahari itu ada istilahnya makhluk besar yang mau memakan matahari. Nah, kalau orang berpikir filsafat, masa gitu? Masa ada makhluk besar? Di mana itu makhluknya sekarang? Kan gitu. Apa wujudnya? Gimana, sebesar apa, modelnya gimana, warnanya apa, jenis kelaminnya apa, makannya apa, kan gitu. Tinggalnya di mana, beranaknya gimana, yang cowok, yang jantan wujudnya gimana, yang perempuan gimana, kan gitu. Nah, jadi ternyata berpikir filsafati itu apa namanya menghapus atau menghapus dan menggantikan kepercayaan atau mitos kepada klinik, tahayul. Nah, akhirnya kan ketahuan, oh ternyata gerhana matahari itu dengan berbagai penelitian ya adalah apa namanya akibat dari gravitasi, akibat dari peredaran matahari, bulan, juga bumi. Nah, gitu ya. Itulah yang sekarang dihasilkan oleh para ilmuwan. Maka ya penting kayak gitu. Ya enggak puas itu penting. Bener nggak begini, bener nggak begini, cari terus. Nah, itu kalau apa namanya berpikir filsafat seperti itu. Oke, selanjutnya hasrat bertanya dimiliki manusia. Jadi bertanya terus ya. Ketakjuban dan ketidakpuasan yang dirasakan manusia memicu semangat untuk bertanya tentang segala sesuatu. Berawal dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan manusia, itulah maka ilmu pengetahuan berkembang demikian pesat. Karena pertanyaan terhadap suatu masalah akan melahirkan pengamatan, penelitian, dan penyelidikan. Nah, ini kalau kita berpikir filsafat itu begini, bertanya, kenapa begini? Tapi ya bertanya juga nggak asal bertanya ya. Nah, yang sekiranya berkaitan, secara logika berkaitan apa ditanyakan. Kenapa bisa begini? Kenapa kok harus begini? Kenapa kok ujung-ujungnya begini? Kenapa kok nggak begini? Kenapa nggak begitu? Nah, terus begitu. Hasrat bertanya yang dibikin manusia itu. Nah, coba kadang apa namanya misalkan kalian ya di kelas diterangkan oleh dosen gitu kan. Kalau kalian nggak konsentrasi, kalau kalian nggak mendengarkan, pikiran sudah di mana-mana, ya sudah nggak bakal bertanya, diam aja. Dijelaskan ya nggak paham. Mau orang yang nggak bertanya tanda nggak paham. Kalau tandanya paham dia pasti bertanya, gitu loh. Atau minimal paham satu ide sedikit lah, paham teori sedikit, paham yang disampaikan itu sekilas gitu, dia akan bertanya gitu. Kalau enggak ya cuma diem aja. Jadi kuliah, masuk kelas, diem, pulang lagi, selesai. Nggak dapat apa-apa, dapat capek, dapat apa lagi, hilang waktu gitu loh. Makanya harus benar-benar dilatih gitu loh. Kita dilatih, dirangsang, kalian tuh dirangsang dan dilatih dalam filsafat ilmu ini. Jangan istilahnya apa namanya berkecil hati. Saya kuliahnya cuma di IAIN Kediri misalkan gitu, terus nggak apa namanya nggak keren kayak di mana di kampus-kampus besar gitu loh. Enggak. SDM manusia itu nggak hanya dilihat dari besarnya kampus, enggak.
tapi muncul dari dirinya sendiri gitu, muncul dari dirinya sendiri. Oke, keempat, keraguan-raguan, ragu. Benar nggak ini? Jika didalami lebih jauh, maka hasrat bertanya manusia sebenarnya bermula dari keraguan-raguan. Itu berarti jika ada orang yang bertanya sesuatu, maka sangat mungkin orang itu telah mengetahui sedikit banyak jawaban dari yang dipertanyakan. Sebab jika tidak, maka ia tidak akan mengajukan pertanyaan. Nah, walaupun jawaban itu juga yang mana yang benar ya, mungkin ada pilihan jawaban itu 2, 3, bahkan 5 lebih. Tapi gimana mana yang benar ini? Nah, gitu loh. Jadi ragu-ragu dia. Muncul pertanyaan muncul ragu-ragu. Sifat keingin tahunan itu muncul dari keraguan-raguan. Kayak bertanya. Nah, kalian budayakan kritis gitu ya di kelas itu. Walaupun itu ilmu yang istilahnya kalian asing gitu ya, mungkin ilmu agama karena kalian dulu nggak pernah belajar agama, ilmu eksak, ilmu sosial, itu silahkan bertanya, ditanyakan semua, tidak apa-apa. Tapi juga bertanyanya yang masuk akal. Ini pertanyaan nggak ada sangkut pautnya, ya boleh-boleh saja sih bertanya yang nggak ada sangkut pautnya. Karena kita juga sebagai pengajar itu akan terangsang untuk belajar lebih lanjut, misalkan gitu ya. Terangsang untuk meneliti lebih lanjut, mengamati lebih lanjut. Karena kita semua juga bukan yang ahli sekali dalam sebuah bidang, itu enggak, tahu segalanya dari satu bidang, enggak. Kita juga kadang lupa, kadang belum tahu, belum pernah baca, belum pernah membahasnya, dan lain sebagainya. Maka budayakan sifat kritis dengan adab yang baik, dengan sopan santun gitu ya, bukan dengan cara yang baik, bukan seenaknya sendiri. Nah, adik-adik sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Bagi saya itu mengajarlah, maka kamu akan tahu kesalahan kamu di mana. Nah, dari saya ngajar filsafat ilmu ini, kalau ada segala sesuatu yang saya sampaikan itu kurang pas atau memang salah dalam kaidah, dalam pembahasannya, maka silahkan tulis di kolom komentar. Karena saya juga bukan siapa-siapa, intinya begitu. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.